Taliban kuasai Afghanistan. Yusuf Kala, Amerika Serikat tidak bisa perang gerilya. Oke. Begini sejarah Taliban sampai kembali kuasai Afghanistan. Taliban berhasil kuasai Afghanistan. 20 tahun perang, Taliban kuasai istana presiden Afghanistan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullah, idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على روح مبارك سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwafillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya untuk subscribernya Islamic 7 Daily. Yang belum subscribe buruan. Semoga Allah terus memberikan kita banyak keberkahan. Amin. Kita akan bahas hari ini tentang bagaimana Taliban bisa atau mampu menguasai istana kepresidenan Afghanistan. Bukan aneh yang bahas, tapi kita cek ceramahnya Ustadz Abu Rusdan. Here we go. Satu hal yang paling penting bagi telaah kita dalam masalah ini izzah, kemuliaan sebagai orang Islam itu kuat sekali di kalangan kaum muslimin Afghanistan. Mereka tidak mau dihina. Ada satu peristiwa yang menarik. Di satu kamp pengungsi ada orang tua ini pengungsi. Yang pertama, beliau mengatakan bahwa orang muslim di Afghanistan itu benar-benar menjaga izzah. Dia nggak mau terhina, baik dirinya ya maupun agamanya. Itu yang paling utama. Lanjut. Di wilayah Pakistan. Kemudian pada waktu itu beberapa bekas presiden Amerika datang ya. Ada kalanya Nixon, ada kalanya Jimmy Carter. Satu ketika Jimmy Carter itu datang, kemudian mendatangi pengungsi orang tua itu. Dia menyodorkan tangannya mau salaman. Dia katakan kepada presiden mantan presiden itu, tidak, kamu najis. Padahal berapa banyak orang yang ingin bersalaman dengan Jimmy Carter pada waktu itu. Yang paling menarik lagi begini, satu ketika ada pembagian bantuan oleh Hilal Ahmar Kuwaiti kalau tidak salah. Petugasnya kan orang Islam semua, mujahid bahkan ya kan. Satu ketika mujahid ini membagikan bantuan di waktu sore gitu. Terus tengah-tengah membagikan bantuan, kemudian dia minta izin kepada temannya. Saya mau sholat, saya belum sholat asar. Orang tua itu langsung mendatangi, dikembalikan semua bantuannya. Saya tidak mau menerima bantuan orang yang melalaikan sholat asar. Allah. Masya Allah, segitu menjaga kemuliaannya orang-orang Afghanistan ini nggak mau menerima bantuan dari orang yang melalaikan sholat. Coba, ada orang datang ngasih bantuan,
Dan ditolak, kenapa? Karena dia beranggapan orang yang ngasih bantuan ini telah mendurhakai Allah, tidak taat sama Allah, tidak takut sama Allah. Bagaimana saya bisa menerima bantuan dari orang yang nggak pernah punya takut? Artinya gini, aneh mau dikasih makanan, tapi yang ngasih makanan ini orangnya nggak punya rasa takut sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka bantuannya ditolak. Padahal yang ngebantu juga Muslim. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena orang-orang sana akidahnya Masya Allah, tauhidnya Masya Allah. Tanpa bantuan manusia, Allah akan tetap memberikan rizki kepadanya. Karena Allah memiliki nama Ar-Razak, Allah Maha memberi rizki. Jadi untuk apa menerima dari orang yang sedangkan dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meninggalkan salat? La haula wala quwata. Coba, Masya Allah, tabarakallah ta'ala. Ini adalah keimanan dari orang tua atau Muslim yang ada di sana. Lanjut ya. Sampai tingkat itu. Kalau tadi kan orang kafir jelas, ini orang Islam. Ada seorang janda yang mempunyai anak perempuan. Itu ketika kemudian ada ikhwan Arab mujahid, tentunya dari keluarga kaya. Kemudian dia minta tolong kepada orang Afgan yang bisa menghubungi janda itu. Dia mengkhidbah, yang melamar anak perempuannya itu untuk menjadi istrinya. Itu jawaban daripada ibu yang janda ini, jika Anda melamar anak saya ketika saya masih dalam keadaan cukup, suami saya juga ada, saya akan terima lamaran Anda. Tapi jika sekarang saya menerima lamaran Anda, saya tidak mau orang banyak mengesankan saya menjual anak perempuan saya kepada orang kaya. Ini jadi kata kunci pertama, izah. Izah. Contoh, ada hal lain yang latar belakang. Ya, tentunya yang paling penting kesabaran. Mereka bisa hidup berhari-hari tanpa roti. Saya pernah mengikuti sebuah amaliyat. Sebelumnya kan jihad itu hanya mungkin 1 hari 2 hari perangnya, tapi menunggunya kan bisa sebulan 2 bulan, bisa lebih kan. Masa menunggu itu yang paling berat. Kita pernah di satu ketika di tempat ribat lah, katakanlah seperti itu, kita menunggu beberapa minggu lah, lebih dari sebulan. Dalam seminggu itu logistik itu dikirim dari pusat logistiknya, itu untuk berjalan sampai ke tempat itu bisa 1 minggu. Gandum, gula, teh, kemudian bawang bombay, sederhana, terus minyak beku itu dan lain-lain. Itu kalau dikirim misalnya sampai dia hari Sabtu, katakanlah seperti itu Sabtu kita masak roti, minum teh pakai gula, terus ada kacang dal pakai bawang bombay, ya kan? Itu nanti berjalan 3-4 hari, katakanlah Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, kita membakar roti-roti sisa 4 hari itu, dan itu langsung kita selama 3 hari terakhir. Allah. Setiap pengiriman berikutnya ya? Iya, sebelum hari Sabtu datang lagi, begitu terus berputar-putar. Orang Afgan begitu bertahun-tahun coba. Siklus seperti itu mereka jalani tanpa listrik. Izah, sabar. Mereka tidak mau dijajah, kemudian mereka sabar menerima resiko apapun dengan sikap Terhadap keyakinannya tadi. Iya. Masalah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar merupakan sebuah metode dalam Islam untuk mendapatkan sebuah kemenangan. Kemenangan di sini bukan berarti dalam hal peperangan aja, tetapi untuk menghadapi sebuah permasalahan yang dihadapi oleh kita, yang pertama kali disebut oleh Allah adalah sabar. Ya. Jadi Allah katakan wasta'inu bis-sabri wassalah. Sabarnya dulu yang disebut, baru salat. Yang menarik di sini, mereka rela untuk berlapar-lapar ya, tidak mau menerima bantuan dari manapun, ya, kecuali itu memang dibolehkan dalam syariat. Lalu kemudian Ustadz Abdul Rusdan pun mengatakan itu ketika beliau bersama mereka ada sebuah perjalanan gitu ya, makannya seperti itu, ya, gandum, ya, terus itu berhari-hari makan cuma dengan kacang, ya.
dengan bawang bombay. Ini kesabaran yang luar biasa yang kayaknya sulit bagi kita untuk menandingi orang-orang seperti ini. Jadi sabar merupakan bagian dari perjalanan untuk menuju kemenangan. Seperti Allah katakan, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Wallahu ma'as sabirin. Berapa banyak kelompok-kelompok kecil ini bisa mengalahkan kelompok-kelompok yang besar. Ya. Berapa banyak? Banyak banget. Di ujung ayat itu Allah katakan Allah bersama orang-orang sabar. Bukan orang sabar yang bersama Allah, tapi Allah yang membersamai orang-orang yang sabar. Bicara tentang sabar luar biasa. Bahkan sabar adalah salah satu penyebab kita bisa berkumpul dengan keluarga. Ya, dengan nenek moyang kita, dengan pasangan kita, dengan keturunan kita, dengan cara sabar. Karena sabar itu adalah sikapnya orang muslim. Sampai Nabi mengatakan ajaban. Masya Allah, luar biasa ini orang muslim. Dikasih cobaan dia bersabar, dikasih ujian dia bersabar, dikasih musibah dia bersabar, dikasih rizki yang menyenangkan hati, dia bersyukur. Masya Allah. Jadi ini salah satu kunci dari kemuliaan atau kemenangannya Taliban dalam menghancurkan imperium kejayaan pada saat itu Uni Soviet. Nanti insya Allah Ane uploadin video sedikit cerita tentang Taliban dari salah satu ustadz ya. Ntar tunggu aja. Jangan lupa aktifin notifikasinya biar nanti kalau Ane upload tentang Taliban dapat notifikasinya. Selain menjaga izah dan sabar, yang terpenting adalah bagaimana dia menjaga kemuliaan Islam dan iman yang ada dalam dirinya. Ya, ada orang yang memperjuangkan Islam tetapi baru dikasih iming-iming duit, ya nggak? Baru dikasih iming-iming jabatan, akhirnya lupa akan memperjuangkan Islam, memperjuangkan hak Allah. Lupa dia, ya, dikasih jabatan, dikasih popularitas sama Allah, ya, lupa sama tujuannya, yakni memperjuangkan Islam. Jadi, Ane pengen cerita nih sama Uli tentang monyet. Monyet. Memang kita monyet? Bukan, maksudnya ini ibarat nih. Oh, gitu. Ibarat. Jadi gini ya, Uli. Jadi seekor monyet ya, dia naik terus nih sampai ke pucuk pohon kelapa. Tapi diam-diam ada 3 jenis angin nih yang bukan sembarangan nih angin. Ada angin topan, angin bahorok, angin puting beliung. Siap nih, ngincar tuh monyet. Siap nih, pelan-pelan. Kagak jatuh. Makin kenceng aja pegangannya. Tapi datang nih, bro, angin yang sepoi-sepoi datang deh. Pelan-pelan diincer tuh, ubun-ubunnya monyet diincer tuh. Ngeriap tuh monyet, matanya nggak ngeliat lagi dah. Tangan lepas dan hitungan berapa detik, jatuh udah. Jatuh, Subhanallah, Mauri. Nah, ibaratnya begitulah tantangan dakwah kita. Jadi kalau kita diuji tuh sama yang sempit, kesedihan, kemiskinan, kuat kita sama bro. Tapi kalau kita diuji sama kesenangan sama bro, sebentar doang, jatuh udah. Jadi kesimpulannya nih sama bro, antum jangan jadi monyet. Astagfirullahaladzim, naudzubillah Ustaz. Janganlah jadi monyet. Jadi memang sulit bagi seseorang ini untuk istiqomah dalam hal perjuangan. Sampai ulama mengatakan istiqomah adalah keagungan, karomah, ya, yang Allah berikan kepada seorang hamba. Bagaimana seorang itu bisa terus-menerus dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak kayak kita gini, entar kadang maksiat, banyak maksiat daripada ibadahnya. Dan yang pasti setiap orang yang mau berjuang, ya, siap-siap. Pasti ada halangannya, ada hambatannya, ada ancamannya, ada resikonya. Tergantung dari seberapa beratnya dia berada dalam posisi perjuangan. Taib, ikhwafillah, jangan lupa stay close with Quran.
jangan jauh-jauh dari Al-Quran, dan jangan jauh-jauh juga dari ulama. Ana Abu Sama. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.